Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day. I hope everybody is in good health and be ready to study the new material topik. Bapak Ibu semua sehat dan bersiap untuk mendapatkan materi baru ya. Hari ini seperti beberapa minggu terakhir materinya disampaikan dalam bahasa Inggris ya, maksudnya PowerPoint-nya berbahasa Inggris ya. Tetapi Bapak sampaikan dalam bahasa Indonesia. Kemudian sudah jadi kewajiban kamu adalah mengajukan pertanyaan ya, dari apa yang dibahas pada hari ini dan dituliskan di kolom pertanyaan komen di YouTube ya. Baik, pengantar sedikit bahwa materi yang akan kita bahas kali ini adalah sesuatu yang menjadi sequel ya, kelanjutan materi yang pernah kalian dapatkan kalau nggak salah itu di pertemuan kelima ya, pertemuan kelima. Baik ya, tetapi hari ini ada penambahan materi. Oke, bahasa Inggris 1, Week 12, Strategies for Incomplete Sentences Test. Jadi belajar strategi untuk tes kalimat yang tidak lengkap ya, strategi tes menjawab soal kalimat yang tidak lengkap. Mari kita lihat. Learning goals, students are able to choose the best word to complete sentences in test items. Bahwa tujuan dari belajar hari ini adalah kamu mampu, ya able to, mampu memilih the best word, jawaban yang tepat untuk complete sentences, untuk melengkapi kalimat dalam butir soal. Ya, jadi harapannya sesudah materi ini didiskusikan, kalian memahami ya dan bisa jawab dengan benar ya soal. Lanjut ya, deskripsi tes ini hanya review ya. Tes incomplete sentences itu apa gitu ya? Ya, tes incomplete sentences. Ya. Tes kalimat tidak lengkap ya. Jadi di sini in each item of test, students are given the incomplete sentences and they have to choose the best word to complete those sentences. Jadi dalam setiap soal, ya, mahasiswa diberikan kalimat yang nggak lengkap. Jadi ada titik-titiknya gitu lah. And they have to choose, dan mereka harus memilih pilihan A, B, C, D yang paling benar, yang paling sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi terbayang kalian mau ngapain gitu ya, mau. Lanjut ya. Secara umum pastinya kamu perlu menguasai sesuatu ya. Tapi secara khusus maksud secara umum kita lihat ada dua dan tiga nanti kita lihat. Tetapi secara khusus kita akan belajar tentang nomor satunya. Jadi what students need to master is the number one concept of infinitive and gerund. Jadi hari ini kita membahas tentang infinitive dan gerund. And number two, understanding keywords in test item. And then number three, understanding contextual meaning of the sentence. Nomor 2 dan 3 ini sudah umum. Artinya beberapa kali kita selalu ngomongin soal kata kunci ya. Nah, termasuk dalam soal-soal incomplete sentence itu penting banget memahami kata kunci. Dan ini sudah dibahas di pertemuan 5, bahkan pertemuan-pertemuan lain tentang listening misalnya ya. Selalu ngomongin kata kunci. Kemudian nomor 3 tentang contextual meaning. Ya, jadi kalimat itu pasti ada makna. Sebuah kalimat itu pasti punya makna ya yang dibawa, ada pesan yang dibawa. Nah, tetapi pesan itu maknanya dapat dilihat secara konteks. Secara konteks. Ini sangat penting ya, perlu dikuasai seperti ini kungfu master ini ya. Jadi kalau kamu menguasai ilmu kungfu, kamu jago. Nah, sekarang kalau kamu menguasai bagaimana menebak sebuah konteks, ya meaning, ya itu luar biasa, sangat membantu. Nah, untuk hari ini kita ngebahas yang infinitif dan
gerund. Ya. Lanjutkan. Apa itu infinitive? Ya, infinitive itu apa? Mari kita lihat. Infinitive are verbs. Infinitive itu kata kerja. Ya. Jadi kalau ada yang tanya infinitive apa? Jawabannya adalah verbs. Kata kerja. Ya. Kata kerja itu pasti bicara tentang action, ya. Kegiatan. Nah, berikutnya position is mostly after subject. Secara umum posisi dari infinitive itu adalah after subject, sesudah subjek. Secara umum posisinya adalah sesudah subjek. Bahwa kita tahu yang namanya kalimat itu pasti ada subjek. Ya, oke, nggak mungkin ada kegiatan tanpa ada pelakunya gitu ya. Jadi subjek itu pelaku. Ya. Berikutnya other position. Nah, ternyata posisi lain selain sesudah subjek ada lagi, yaitu other position is after modal auxiliary, bahwa posisi dari infinitive adalah sesudah modal auxiliary. Modal auxiliary artinya modal, ya, ya, kata kerja bantu modal. Ya, mungkin untuk mengingat, ya, kita pernah bahas tentang kata kerja bantu modal seperti can yang berarti mampu, will yang berarti akan, shall yang berarti akan, must yang berarti harus, should yang berarti seharusnya. Nah, itu semua modal auxiliary. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian terakhir, infinitive can be singular and plural. Bahwa kata kerja atau infinitive ini bentuknya bisa singular, bentuknya bisa plural. Ya. Mengikuti subjeknya. Mengikuti subjeknya. Diulangi ya, infinitive itu bisa berbentuk singular, bisa berbentuk plural. Mengikuti subjeknya. Baik, ini 4 hal yang penting yang perlu dikuasai terkait infinitive. Mari kita lihat contoh ya. I play football, but she dislikes my hobby. I play football, but she dislikes my hobby. Oke, kita akan lihat di sini nanti. Though she practices a lot, she cannot sing well. Though she practices a lot, she cannot sing well. The students need to learn basic knowledge. The students need to learn basic knowledge. Okay, I give you 3 sentences ya. I give you 3 example. Now we are going to discuss. Mari kita lihat bahwa ada bagian kata yang ditebalkan. Ini adalah infinitive semua ya. Play, dislike, practices, sing, need, learn. Ya. Mari kita lihat. Play itu posisinya after subject. Posisinya sesudah subjek I ya. Oke. Ya, jadi kalau ketemu subjek, berikutnya pasti infinitive ya. Kemudian ini plural verb, kata kerja ya. Ini play, ini play atau ini play adalah infinitive berbentuk plural. Nah, kenapa? Karena subjeknya I. Ya, subjeknya I. Oke. Sekarang kita lihat, ini ada kata dislikes. Dislikes adalah infinitive, posisinya sesudah subjek she, oke. Dan dia merupakan kata kerja atau infinitive berbentuk singular. Berbentuk singular. Mari kita lihat bahwa kalau dia berbentuk singular, dia ujungnya ada S. Nah ini ujungnya ada S. Ya. Ya kalau play misalnya jadi plays, pakai S di ujungnya. Tapi kalau ini ya Mas Bapak, kalau ini kan tidak pakai S karena dia plural. Sedangkan ini ya dislikes pakai S karena dia berbentuk singular. Kenapa? Karena mengikuti subjeknya, yaitu she. She ini adalah singular ya, singular. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Ada kata practices. Nah, itu. Posisinya sesudah si subjek kan. Oke, kemudian dia ada S nih. Berarti singular. Kenapa? Karena subjeknya si adalah singular. Ya. Berikutnya ini ada kata infinitive sing. 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 Ini posisinya sesudah modal auxiliary can. Cannot. Ya. Walaupun negatif, tapi dia
tetap sesudah modal auxiliary sing. Berikutnya ada kata need. Ya. Need ini adalah infinitif berbentuk plural, ya, plural, ya, karena sesudah subjek students, di mana studentnya ini lebih dari satu, makanya masuk kategori plural, sehingga kata kerjanya juga plural. Kemudian terakhir ada kata learn. Learn ini adalah kata infinitif yang letaknya sesudah infinitif utama atau kata kerja utama, yaitu need. Ya. Jadi ada dua infinitif ini, ya, ada dua infinitif. Tetapi ya untuk infinitif yang kedua dia harus pakai to, to learn, Nah, di sini after main verb with to, oke. Nah ini harus dikenal, ada beberapa kata yang memang harus pakai to, ya. Dikarenakan karena ini kata kerja utamanya need, ya. Oke. Jadi nggak boleh the student need learn, itu nggak boleh. Oke, tapi the students need to learn. Ya, ada beberapa lagi misalnya want, nggak mungkin want learn, tapi want to learn. Nah, ya. Nah ini yang disebut dengan infinitif pakai to, ya. Infinitif pakai to. Kenapa pakai to? Karena sekali lagi mengikuti main verb, Oke, kita lanjutkan, ya. Nah sekarang kita masuk gerund. Apa itu gerund? Ya, gerund adalah verb. Ya, jadi gerund itu infinitif tapi pakai ing. Oke. Gerund adalah verb tapi pakai ing, ya. Nah, yang kedua, jadi misalnya playing, practicing, singing, nah gitu ya. Kemudian gerund itu fungsinya sebagai benda. Dia berfungsi sebagai benda. Ya dalam kalimat dia itu noun. Ya, mudah-mudahan masih ingat pembahasan tentang part of speech, ya. Jadi gerund function as noun. Nah, ini gerund function as noun. Sehingga posisinya bisa dilihat dari 3 posisi nih. Di sini ada posisi pertama sesudah verb. Nah, ini sesudah verb atau sesudah preposisi. Nah, sesudah preposisi. Jadi pertama sesudah verb, ya. Jadi gerund di mana, Pak? Sesudah verb, itu yang pertama. Yang kedua, sesudah preposisi. Ya. Oke. Yang ketiga, di awal kalimat. The beginning of sentence. Di awal kalimat. Oke. Nah, penjelasannya adalah kalau dia sesudah verb atau sesudah preposisi, maka dia berfungsi sebagai objek. Sedangkan kalau di awal kalimat, dia sebagai subjek. Oke, mari kita lihat nih contohnya, ya. I like watching movie. Watching movie makes me relax. They are fond of swimming in the pool. Nah, ini 3 contoh. I like watching movie. Perhatikan ada kata watching. Nah, watching ini adalah gerund karena ada ing. Watching. Ya. Oke. Berikutnya watching lagi. Ini sengaja Bapak ambil kata yang sama. Watching, ya, movie. Watching movie. Yang gerundnya adalah watchingnya ini. Ya. Oke. Perhatikan posisinya, ya. Ini posisi di depan atau di awal kalimat. Sedangkan ini posisinya sesudah like. Kemudian nomor 3, they are fond of swimming. Swimming adalah gerund. Sesudah of ini ada of atau preposisi. Mari kita diskusikan lebih detail, ya. Watching, ini watching yang pertama. Position after verb. Posisinya sesudah kata kerja utama, infinitif pertama, yaitu like. Jadi I like watching. Oke. Nggak boleh I like to watching, nah itu nggak boleh. Ya. Oke. Nah, itu berarti posisinya sesudah verb. Ya. Sekarang yang kedua, watching. Yang kedua ini watching. Position as the beginning of the sentence. Ternyata posisinya di awal kalimat.
ya di awal kalimat, berarti subjek dong. Nah, karena ini subjek, berarti harus ada kata kerja infinitif, yaitu makes. Ya. Oke, jadi jelas di sini subjek, di sini verb. Kita lanjutkan. Oke. Ada kata kerja swimming, gerund, swimming, letaknya sesudah of. Swimming position after preposition of. Oke ya, banyak preposition lain, misalnya in, ya, kemudian on, from, nah, itu segala macam itu preposition. Oke, kita masuk latihan ini. Pada intinya, kemudian kita akan dipaksa untuk memahami sebuah sebuah soal berdasarkan konteks, ya. Nah, sekarang perhatikan bahwa ini ada soal 1 sampai 5, di mana setiap soal ada kalimat tidak lengkap, ini titik-titik nggak lengkap, ini nggak lengkap, ini nggak lengkap, nggak lengkap. Tugas kamu adalah ya memilih atau mencari yang mana yang paling tepat di sini, kata kerja apa, ya, infinitif apa yang paling tepat, ya. Nah, sedangkan yang nggak tepat dicoret, ya, yang nggak tepat dicoret, ya. Oke, ya, baik, ya, kita akan lihat, ya, di sini dulu, ya, bahwa yang kita diskusikan ini adalah strategi, ya, bukan diskusi kata per kata. Mari kita lihat. Not only understanding the concept of infinitive and gerund, tidak hanya memahami konsep infinitive dan gerund, you also need to understand, Anda atau kita juga diminta memahami contextual meaning, konsep tentang contextual meaning. Ya, kalau nggak ngerti contextual meaning, kita akan kesulitan menjawab soal seperti ini, ya. Jadi selain memahami konsep infinitif dan gerund yang sudah dibahas tadi, kita juga sangat penting memahami konsep contextual meaning. Mari kita lihat, ya. Nomor 1, discussion. Meeting, nah ini ada kata meeting, itu adalah keyword, kata kunci. Ya. Secara konteks, ini sesuatu yang berarti recall atau remember. Sesuatu yang harus diingat, ya, di remember atau di recall, ya. Jadi kalimatnya ini memaksa kita memahami, oh ternyata tidak boleh melupakan meeting, ya, ya, tidak boleh lupa sama meeting itu, gitu. Jadi di sini terjemahan bebasnya I cannot recall, itu jawabannya. Ini yang diberi tanda X ini karena bukan yang pas. Ya, yang pas adalah recall dan remember. Yang pas adalah recall dan remember. Something you recall or remember. Terjemahan bebasnya berarti saya tidak dapat mengingat, saya tidak dapat mengingat meeting dengan dia. Saya lupa tuh meeting sama dia, nah, gitu maksudnya gitu. Saya lupa. Ya, saya tidak bisa melupakan meeting dengan dia. Itu maksudnya gitu, ya. Oke, kita lanjutkan. Smoking. Nah, ini smoking adalah kata kunci. Smoking itu pantasnya apa? Ternyata smoking itu pantasnya di give up atau di quit. Smoking is the keyword. Contextually, it is about something you quit or give up. Smoking ini sesuatu yang harusnya kita quit atau sesuatu yang harus kita menyerah. Udah berhenti aja gitu, maksudnya berhenti. Quit, give up. Nah, itu konteksnya gitu. Jadi di kepala kita bilang, oh ini ada smoking, ini kata kunci gitu, ya. Terus logika kita bilang, oh pasti smoking ini disuruh quit gitu loh. Jadi maksudnya kita disuruh berhenti smoking. Give up atau quit, ya. Kalau contemplated salah, maksudnya nggak ada hubungannya gitu. Berikutnya nomor 3. Increase. Nah, ini ada kata getting the larger discount. Getting large discount. Memperoleh diskon yang
besar, ya. Ya, kalau memperoleh diskon yang besar itu sesuatu yang kita appreciate dan value, ya kan, bukan avoid atau menghindar. Masa kita menghindar diskon, kan nggak lucu. Jadi kita sangat senang, appreciate, kita sangat mengantisipasi menghargai diskon, ya. Berikutnya, jadi jawabannya maksud Bapak yang cocok adalah value sama appreciate, ya. Kalau yang ini kan give up sama quit. Baik, kita lanjutkan. Starts at 5 a.m. but I getting up early. Ada kata getting up early, ya. Getting up early itu bangun pagi-pagi subuh gitu ya. Getting up early is the keyword. Contextually it is about something you don't mind or am used to. Sesuatu yang semestinya kita udah biasa atau kita nggak terlalu jadi persoalan, don't mind. Jadi yang namanya getting up early, bangun subuh-subuh itu nggak jadi masalah. Oke, nggak, udah terbiasa. Oke, nah jadi yang paling pas untuk mengisi ini adalah don't mind atau am used to, ya. Oke, terakhir ini ada kata reviewing the security. Reviewing the security. Diapain kalau reviewing the security? Oh, ternyata di recommends atau di advises. Nah, kira-kira seperti itu. Sekali lagi, ketemu soal seperti ini. Pertama kita harus lihat kata kuncinya. Yang kedua kita lihat konteksnya. Ya. Jadi memahami kata kunci, memahami konteks itu luar biasa pentingnya. Di samping memahami konteks infinitif dan gerund yang sudah kita bahas. Ya. Baik, Bapak pikir cukup sampai di sini. Silakan nanti mengerjakan kuisnya. I will find you and I will thank you. Ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.